pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tahu bahwa Alkitab mengatakan di dunia ini dan di surga itu yang terbesar adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itulah yang terbesar di antara ketiganya itu, gitu ya. Nah, kasih inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan menjadi karakter setiap kita, menjadi sifat dasar setiap kita, dan kasihlah sebenarnya yang menjadi senjata paling ampuh di dunia ini. Tidak ada senjata yang lebih ampuh dari dunia ini selain daripada kasih itu sendiri. Kasih itu kekal, kasih itu sepanjang masa, Bapak Ibu Saudara, dan kasih itulah sebenarnya karakter Allah, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita memiliki satu permasalahan, suatu problema, atau di dalam kesesakan, gitu ya. Nah, berujungnya kerinduan Tuhan kita memiliki tiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih, gitu ya. Itu yang dirindukan keluar dari kehidupan kita, gitu. Pangkalnya di situ, gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini karena di dalam pikiran kita ini bermacam-macam, gitu ya. Pikiran kita bermacam-macam. Seringkali kita apalagi sebagai pria, laki-laki itu kalau punya masalah kadangkala itu jalan kita duluan, gitu. Yang ada di pikiran kita duluan, gitu ya. Yang kita jalankan, dan belum tentu apa yang di dalam pikiran kita, belum tentu apa yang kita jalankan itu adalah kerinduan Tuhan, gitu ya. Adalah jalan Tuhan, adalah yang benar sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Yang berujung pada iman, pengharapan, dan kasih itu sendiri, gitu ya, saudara ya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan, ya, untuk kita jalani, untuk kita mendasari, kita berdoa pagi hari ini, itu di Mazmur 66, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Mazmur 66 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Marilah kita dengarkan, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dan mulutku gini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan di Mazmur 66 ayat 16 sampai 20 ini adalah hasil daripada pemazmur ini datang kepada Tuhan. Pemazmur ini dia ketika di dalam kesesakan dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Ya. Sehingga dia menceritakan di ayat 16 bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan berani menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan terhadap dirinya. Gitu. Jadi dia mengatakan, saya akan menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Gitu. Nah, perbuatan Tuhan dalam hidup kita, ini sebenarnya penting, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti punya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Kita harus mengharapkan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus, saudaraku, merindukan Tuhan berbuat sesuatu dalam diri kita. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Ini penting sehingga kita berani menceritakan perbuatan Tuhan itu sendiri. Gitu. Kita menjadi saksi, kita menjadi orang yang benar-benar merasakan, melihat
Ya, mendengar Tuhan itu berbuat sesuatu sehingga kita bisa menceritakan. Ya. Yang kedua, itu dikatakan, aku telah berseru dengan mulutku, gini lidahku menyanyikan pujian. Karena dia merasakan perbuatan Tuhan, karena dia merasakan kedahsyatan Tuhan, karena dia merasakan nilai-nilai yang telah Tuhan berikan kepada dia, keajaiban yang telah Tuhan berikan kepada dia, maka saudaraku, di dalam lidahnya dia itu ada puji-pujian, ada sukacita, ada perbuatan yang wah, luar biasa, meluap-luap gitu, bersukacita karena Tuhan telah melakukan itu sehingga dia menyanyikan pujian. Tapi bukan hanya itu aja. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ya, bukan hanya itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita itu jadi mengerti pengharapan mana kita yang salah dan pengharapan mana kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, sehingga kita dikoreksi. Kalau dulu pikir saya, saudara ya, doa itu harus yang bagus-bagus, doa itu yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Suatu kali saya salah dalam berdoa. Doa itu untuk saya pakai untuk memuaskan hawa nafsu saya. Gitu. Ya, suatu kali saya pengen doa itu mencelakakan orang gitu ya. Karena jengkelnya hati saya. Saya pikir saudara, saya akan dimarahi Tuhan, saya sendiri akan mendapat celaka. Ternyata tidak. Ternyata Tuhan itu menasehati saya dengan lemah lembut. Ternyata Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, memberikan kita itu nasihat hikmat. Ya, kita jadi ngerti mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak perlu takut ketika kita berdoa yang salah. Tuhan akan meluruskan kita. Tuhan akan mendengar doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika terakhir ini saya sampaikan, semua ini mendasari kita untuk kita berani datang kepada Tuhan, meminta sesuatu apapun. Ya, outputnya nanti kita punya pengharapan, iman dan kasih kita makin besar. Gitu. Ketika kita berdoa sesuatu yang mungkin Bapak Ibu Saudaraku mustahil bagi kita, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan nasihati kita. Tuhan akan luruskan kita. Ya. Baru setelah itu Tuhan luluskan doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan supaya kita ada puji-pujian dalam hati kita. Supaya kita mendapatkan cerita-cerita perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pasti ini semua bisa menolong kita hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kesesakan, datang kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sedih, ya datang kepada Tuhan. Lihatlah perbuatan Tuhan. Ya, nantikan perbuatan Tuhan. Ketika kita kesesakannya adalah mengambil tanggung jawab terhadap beban jiwa, terhadap permasalahan orang, Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, pasti perbuatan Tuhan dalam hidup kita akan datang. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.